Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan buku matematika untuk SMP kelas 7. Buku ini merupakan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita langsung saja untuk mengenai bukunya yang akan kita bahas, di mana dalam buku ini ada beberapa petunjuk yang merupakan acuan dalam penggunaan buku ini agar mudah dipahami dan digunakan sebagaimana mestinya. Nah, di sini terlihat petunjuk bagaimana menggunakan buku ini sudah ada di sini. Yang pertama, pembukaan bab. Jadi di sini yang ada, kalau ada tanda seperti ini, itu berarti ulasan yang seperti ini. Terus yang berikutnya ada ulasan materi yang telah dipelajari akan dipergunakan pada bab yang sedang dibahas. Nah, ini ulasan. Kalau ada tanda seperti ini berarti ini merupakan pertanyaan mendasar untuk mengenalkan materi baru pada bab yang sedang dibahas. Nah, terus ini biasanya ada tanda seperti ini yang seperti lambang YouTube. Ada terus diikuti dengan halaman sekian, itu berarti pertanyaan lebih lanjut yang akan dijawab pada halaman yang tertera. Misalnya di sini halaman 16. Berarti halaman pertanyaannya akan lebih lanjut akan dijawab pada halaman 16. Oke, yang berikutnya ada bagian teks utama pada bab. Nah, di sini pada awalnya pastinya kalian menemukan tujuan. Nah, di sini tujuan itu merupakan tujuan pembelajaran pada materi ajar yang sedang berlangsung. Misalnya materi bilangan, ya berarti tujuan pembelajaran materi ajar yang sekarang itu apa. Nah, ada simbol yang seperti ini, atau kita lihat di sini ada tulisan Q besar atau question. Itu biasanya pertanyaan utama untuk memahami materi ajar. Nah, kalau ada yang seperti ini contoh, berarti contoh tugas untuk memahami materi ajar. Kita lanjut. Nah, di sini kalau ada simbol seperti ini berarti merupakan metode, gagasan, dan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah pada soal yang diberikan pada buku ini. Kalau ada penyelesaian seperti ini berarti penyelesaian baku untuk tugas yang diberikan. Nah, penyelesaian baku di sini bisa jadi untuk langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan biar lebih terbiasa. Nah, kalau ada soal satu terus ada kotak yang menyelubungi, berarti ini latihan untuk memahami penyelesaian baku. Biasanya ada contoh, terus ada cara, ada penyelesaian, baru ke soal. Terus ada lambang seperti ini, ada bendera, berarti tugas untuk memperdalam pemahaman. Kalau ada seperti ini, cermati, berarti soal dan materi lanjut yang terkait. Nah, yang berikutnya ada juga lambang seperti ini, berarti soal-soal terkait untuk aktivitas matematis. Kalau ada lambang seperti ini, terus ada kaca pembesar seperti ini, itu kita menemukan sifat-sifat bilangan dan bangun berdasarkan materi yang telah dipelajari. Nah, kalau yang seperti ini berarti menerapkan konten yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau yang seperti ini berarti menjelaskan ide sendiri agar dapat dipahami orang lain dan memperkaya ide supaya dihasilkan ide baru yang dapat dipahami bersama. Ini kayak gambar seperti orang lagi berdiskusi. Terus yang berikutnya ini nanti, yang berikutnya ada akhir bagian, ada cermati. Kalau ada gambar seperti cermati atau tulisan cermati seperti ini, berarti itu merupakan tugas untuk menguji pemahaman materi yang harus dikuasai semua siswa. Apabila belum mampu menyelesaikan dengan baik, disarankan untuk mempelajari lagi materi pada halaman-halaman yang terkait. Jadi ini tugas untuk menguji pemahaman. Jadi pada bagian akhir cermati itu
tugas kalian itu wajib untuk coba apakah sudah dikuasai atau belum, karena di sini materi yang harus dikuasai semua siswa. Berarti ini merupakan wajib. Jadi kalau misalnya belum mampu, disarankan untuk mempelajari lagi materi yang pada halaman-halaman yang terkait. Yang selanjutnya ada pengayaan. Nah, pengayaan di sini itu tugas untuk belajar mandiri untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Kalau kalian sudah mampu menyelesaikan tugas dengan baik atau menguasai materi dengan baik, berarti ada yang namanya pengayaan. Nanti kalau kalian lihat seperti ini, berarti itulah tugas pengayaan, tugas untuk belajar mandiri untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Pada akhir bab ada soal ringkasan, tugas untuk mengulas dan merangkum apa yang telah dipelajari. Kalau ada yang gagasan utama yang seperti ini, merah, berarti tugas mendasar untuk mengonfirmasi pemahaman. Kalau penerapan, berarti penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Kalau penggunaan praktis, berarti adaptasi pada berbagai situasi sehari-hari. Terus nanti di akhir ada yang seperti ini, pendahuluan materi. Berarti di sini ada menjelaskan cara-cara belajar, misalnya dengan menulis laporan tentang apa yang telah dipelajari dan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Nah, pada akhir buku itu kalau ada bilang matematika lanjut, berarti ini menjelaskan cara-cara belajar, misalnya dengan menuliskan laporan tentang apa yang telah dipelajari dan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Kalau matematika sekolah dasar, berarti mempelajari ulang tugas tentang operasi dan hitungan yang telah dipelajari di sekolah dasar. Nah, terus ada ulasan sekolah menengah pertama, ulasan tugas-tugas yang telah dipelajari dalam buku ini. Nah, inilah petunjuk-petunjuknya. Nanti akan menemukan simbol-simbol seperti ini. Jadi inilah, kalau ada yang ini, oh berarti misalnya yang keluar yang ini, oh berarti soal dan materi lanjut yang terkait. Kalau misalnya yang seperti ini, berarti menerapkan konten yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada yang terakhir ini, misalnya ini ada diskusi, tugas yang tepat untuk menyampaikan dan mendiskusikan gagasan dengan orang lain. Berarti kalau ada lambang ini, berarti tugas yang tepat untuk menyampaikan dan mendiskusikan gagasan dengan orang lain. Kalau ada gambar seperti ini, kalkulator, berarti tugas tentang penggunaan kalkulator untuk menyelesaikan soal. Berarti diperbolehkan kalian untuk menggunakan kalkulator. Terus yang di sini pekerjaan terkait, pekerjaan yang menggunakan jenis-jenis tugas yang dibahas. Ada tugas seperti ada simbol seperti lambang komputer. Di sini itu tugas yang tepat untuk menggunakan komputer dan internet dalam penyelesaian tugas. Sedangkan ini tingkatkan, ada bendera, semacam bendera, tulis tingkatkan tugas dan materi yang melampaui cakupan SMP kelas 7 yang diharapkan dapat dipelajari sesuai dengan minat siswa. Misalnya, kalau nanti ada lambang seperti ini, kalau memang kalian suka matematika, berarti ada tugas dan materi yang melampaui cakupan SMP. Artinya materi itu sudah tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan SMP kelas 7. Diharapkan dapat dipelajari sesuai dengan minat siswa. Kalau memang pastinya suka matematika, pasti suka juga dengan tugas dan materi yang ada simbol ini. Oke, sekian dari saya untuk tata cara kita menggunakan buku ini. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik dalam menggunakan buku supaya belajar di rumah lebih terarah, dan cara menggunakan buku juga jika belajar mandiri sudah tahu, oh kalau menemukan lambang-lambang seperti ini bisa dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Jangan lupa untuk tetap belajar matematika, karena matematika itu mudah
dan tidak sulit. Pokoknya matematika itu sangat menyenangkan.